Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Supraitno. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem akuntansi aktiva tetap. Yang pertama, definisi. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali, karena kekayaan ini mempunyai wujud. Seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud, tangible fixed asset. Contoh aktiva tetap: tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Kedua, karakteristik. Transaksi aktiva tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aktiva tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengolah aktiva lancar, namun umumnya menyangkut jumlah yang besar. Kedua, pengadilan aktiva tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aktiva tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aktiva tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aktiva tetap. Yang ketiga, pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Pengeluaran ini dibedakan sebagai biaya pada periode akuntansi terjadinya. Yang kedua, pengeluaran modal capital expenditure. Pengeluaran ini diperlakukan sebagai tambahan harga pokok aktiva tetap dan dibebankan sebagai biaya dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Transaksi yang mengubah aktiva tetap, yaitu A. Jenis transaksi yang mengubah rekening akumulasi depresiasi aktiva tetap terdiri dari transaksi perolehan, pembelian, pembangunan, dan sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Yang B. Jenis transaksi yang mengubah akumulasi depresiasi aktiva tetap terdiri dari depresiasi, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran. C. Jenis transaksi yang mengubah rekening biaya, reparasi, dan pemeliharaan aktiva tetap adalah konsumsi berbagai sumber daya, seperti bahan baku dan suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dalam pemeliharaan aktiva tetap. Yang ketiga, dokumen dan catatan. Dokumen yang pertama yaitu surat permintaan otorisasi investasi, yaitu merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aktiva tetap. Dokumen ini diisi oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aktiva tetap, dan setelah diotorisasi oleh direktur, fungsi yang bersangkutan dimintakan persetujuan dari direktur utama. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, surat permintaan transfer aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang kelima, surat perintah kerja. Dokumen ini memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya perbuatan aktiva tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aktiva tetap yang dibeli, pembongkaran aktiva tetap yang diberhentikan pemakaiannya. Yang keenam, surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang.
Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok. 8. Faktur dan pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aktiva tetap yang dibeli. 9. Bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. 10. Daftar depresiasi aktiva tetap. Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi aktiva tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Yang ke-11, bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aktiva tetap, dan pengeluaran modal. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap, yaitu yang pertama, kartu aktiva tetap. Merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu. Yang kedua, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aktiva tetap, penghentian pemakaian aktiva tetap, dan depresiasi aktiva tetap. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Yang keempat, fungsi dan unsur pengendalian. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi pemakaian. Dalam sistem akuntansi aktiva tetap, fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aktiva tetap, seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua, fungsi riset dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu fungsi. Selain itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan. Yang ketiga, direktur yang bersangkutan. Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat, direktur utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aktiva tetap. Yang kelima, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk mengadakan aktiva tetap. Yang keenam, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima oleh pemasok. Hasil pemeriksaan tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Yang ketujuh, fungsi aktiva tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang ke-8, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, bukti kas keluar, dan bukti memorial untuk pencatatan amutasi aktiva tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aktiva tetap. Selain itu, fungsi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan
dengan aktiva tetap, register bukti kas keluar, dan jurnal umum. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aktiva tetap. Yang B, transaksi perolehan penjualan dan penghentian pemakaian aktiva tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu organisasi yang bekerja. Yang kedua, sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, prosedur pencatatan. Perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar atau bukti memorial atau surat permintaan transfer aktiva tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat dan pejabat yang berwenang. Yang keempat, praktik yang sehat. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aktiva tetap dengan kartu aktiva tetap. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aktiva tetap. Penutupan asuransi aktiva tetap terhadap kerugian. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan revenue expenditure. Kelima, bagian alir. Yang pertama, sistem pembelian aktiva tetap. Karena transaksi perolehan aktiva tetap berkaitan dengan anggaran modal, maka diperlukan otorisasi dari direksi. Transaksi pembelian aktiva tetap dimulai dengan permintaan otorisasi investasi dari pemakaian aktiva tetap yang diajukan kepada direksi. Setelah otorisasi investasi diberikan oleh direksi, langkah pembelian aktiva tetap selanjutnya dilakukan melalui sistem pembelian. Jika aktiva tetap yang dibeli memerlukan biaya pemasangan, fungsi aktiva tetap mengeluarkan surat perintah kerja kepada fungsi bengkel untuk pelaksanaan pemasangan aktiva tetap tersebut oleh fungsi akuntansi. Biaya pemasangan aktiva tetap diperlukan sebagai tambahan harga faktur aktiva tetap untuk menghitung harga pokok aktiva tetap yang dicantumkan dalam kartu aktiva tetap. Sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Bagian alir dokumen sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri terdiri dari rangkaian prosedur berikut. Yang pertama, prosedur permintaan otorisasi investasi. Yang kedua, prosedur perintah kerja. Ketiga, prosedur pelaksanaan pembangunan aktiva tetap. 4, prosedur penerimaan barang. 5, prosedur penempatan aktiva tetap. 6, prosedur pencatatan harga pokok aktiva tetap. Dalam bagian alir ini, dokumen yang memerlukan aktiva tetap mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama untuk memperoleh otorisasi dilaksanakannya pembangunan aktiva tetap yang telah dicantumkan dalam anggaran modal. Berdasarkan surat perintah kerja, bagian reparasi dan pemeliharaan meminta bahan dan suku cadang dari gudang dan memerintahkan karyawan untuk mengerjakan pembangunan aktiva tetap. Di samping itu, berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan rekap daftar gaji dan upah, bagian kartu aktiva tetap mencatat konsumsi bahan dan suku cadang serta jam tenaga kerja ke dalam surat perintah kerja. Berdasarkan data jumlah harga pokok aktiva tetap yang dihitung tersebut, bagian kartu aktiva tetap membuat bukti memorial. Bukti memorial dikirim ke bagian jurnal untuk
dicatat dalam jurnal umum. Sistem pengeluaran modal. Selain ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan aktiva tetap, surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi reparasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Bagian alir dokumen sistem pengeluaran modal yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut. Yang pertama, prosedur permintaan otorisasi investasi. 2. Prosedur perintah kerja. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan pengeluaran modal. Keempat, prosedur penerimaan bahan. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok aktiva tetap. Sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang ditimbulkan sebagai akibat penghentian pemakaian aktiva tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aktiva tetap adalah bukti memorial yang dilampirkan dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aktiva tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut. Yang pertama, prosedur permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang kedua, prosedur penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang ketiga, prosedur pencatatan penghentian pemakaian aktiva tetap. Dalam bagian alir dokumen tersebut, bagian yang menggunakan aktiva tetap mengajukan permintaan penghentian aktiva tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap kepada Direktur Utama. Sistem transfer aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mentransfer aktiva tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transfer aktiva tetap adalah surat permintaan transfer aktiva tetap. Transfer aktiva tetap ini tidak mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang bersangkutan, namun hanya dicatat data lokasi baru aktiva tetap tersebut di dalam kartu aktiva tetap dan tidak ada pencatatan nilai rupiah dalam transfer aktiva tetap. Oleh karena itu, transaksi transfer tidak menyangkut pencatatan ke dalam jurnal. Sistem revaluasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Bagian alir ini, dokumen sistem revaluasi aktiva tetap terdiri dari rangkaian prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan penghentian aktiva tetap. Yang kedua, prosedur penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang ketiga, prosedur pencatatan revaluasi aktiva tetap. Sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Bagian alir ini, dokumen sistem dari rangkaian prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pembuatan daftar depresiasi aktiva tetap. Yang kedua, prosedur pencatatan depresiasi aktiva tetap. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.